Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bab 311. Tidak percaya, kalau begitu biarkan aku mencobanya padamu. Aiden tampak acuh tak acuh dan memandang Arlong, yang penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan, sambil mencibir, dia memegang pedang di tangannya erat-erat dan mengayunkannya dengan lembut ke arah Arlong. Dengan gesekan ini, pedang yang sangat tajam dan menakutkan meraung ke udara. Seolah tidak mau dikendalikan oleh Aiden, dan tidak puas dengan kendali paksa jangka panjang Arlong, cahaya pedang meraung, seolah melampaui batasan ruang dan waktu, dan melewati kehampaan dalam sekejap, memotong salah satu lengan Arlong dalam sekejap. Ah! Arlong menengadah ke langit dan berteriak, energi pedang tadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tidak mungkin orang ini bisa bertarung, dia hanya bisa kabur. Kegilaan di mata Arlong saat ini telah hilang sama sekali, seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, membuatnya cepat tenang. Rasa sakit di sekujur tubuhnya sudah membuat keningnya dipenuhi keringat dingin, namun ia mengabaikan rasa sakit itu saat itu. Setelah menatap Aiden dengan dingin, ia segera mengubah arah, menggigit ujung lidahnya dalam sekejap, dan menggunakan teknik pelarian darah untuk bersiap melarikan diri. Ingin melarikan diri. Aiden berkata dan meraih kekosongan ke arah Arlong. Di bawah genggaman ini, tubuh Arlong, yang hendak meninggalkan tempat ini, sepertinya menabrak dinding dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, saat dia panik, dia melihat Aiden mundur dengan keras. Dengan tarikan ini, kekuatan isap yang kuat muncul secara diam-diam, langsung menghempaskan tubuhnya ke tanah. Katakan padaku secepatnya, kenapa kamu berkomplot melawan kami? Setelah Taylor melihat ini, dia melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Mata Arlong mencemooh, tapi hatinya dipenuhi gelombang, dia menahan rasa sakit di tubuhnya, dan saat dia berbicara, dia diam-diam menyentuh selembar kertas jimat di pinggangnya dengan tangannya yang lain. Aiden mencibir dan mengayunkan pedangnya lagi, langsung memotong lengannya yang lain. Oh, sial! Wajah Arlong menjadi pucat dan dia menjerit kesakitan. Bisa kita berbincang sekarang? Aiden bertanya dengan dingin, mengabaikan Arlong yang berteriak berulang kali. Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus setuju dan kamu tidak bisa membunuhku. Arlong mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang luar biasa, menatap Aiden dengan napas cepat, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Terlebih lagi, kamu baru saja menghina temanku dan kamu harus mati, apapun yang terjadi, kamu akan mati. Aiden tersenyum dingin dan melanjutkan, namun, caramu mati bergantung pada penampilanmu. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Bising. Aiden mengerutkan kening, menyingkirkan pedang sihir guntur surgawi dan pedang panjang, dan meletakkan tangan kanannya langsung di penutup roh surgawi. Kekuatan besar kesadaran ilahi melonjak menuju lautan kesadarannya seperti air pasang. Mata Arlong tiba-tiba menjadi kusam dan seluruh tubuhnya bergetar. Teknik pencarian jiwa Aiden secara langsung menghancurkan indera spiritual istana kehidupannya. Setelah itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap menjadi idiot. Setelah melakukan semua ini, Aiden menamparkan pergelangan tangannya dengan ringan, kepala Arlong berbunyi klik, dan tengkoraknya hancur, sama sekali tidak bernyawa. Pada titik ini, kultivator jahat Arlong, yang membuat banyak orang ketakutan setelah mendengar berita tersebut, meninggal. Segera setelah itu, Aiden meraba-raba dan mengeluarkan sebuah token, ramuan, dan botol berisi serangga dari tangannya melalui informasi yang baru saja diambil dari ingatannya. Mengapa token ini terasa familiar? Mata Mauren berbinar setelah melihat token itu. Ini semua yang dia dapatkan dari Gua Abadi Changming. Mata Aiden menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, dia pernah ke Gua Abadi Changming. Mauren bertanya dengan tidak percaya. Ya, saya baru mempelajarinya menggunakan teknik pencarian jiwa. Namun, petualangannya di Gua Abadi Changming sangat terfragmentasi, dan fungsi spesifik dari benda-benda ini tidak ada dalam ingatannya. Aiden mengerutkan kening dan dengan jujur mengatakan informasi yang dia ketahui. Lalu kenapa dia berkomplot melawan kita? Mauren sedikit mengangguk dan bertanya lagi. Selanjutnya, saat Aiden mengingat kenangan yang dia jelajahi dalam pikirannya, dia menceritakan keseluruhan kisahnya kepada semua orang. Ternyata kultivator jahat ini memperhatikan mereka saat mereka memasuki Manchester City. Dia pertama-tama sengaja mengatur untuk menjemput mereka dengan taksi itu, jadi dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Belakangan, dia diam-diam mengganti sebagian batu itu di sebuah warung tak jauh dari situ, menggunakan teknik sihir agar pemilik warung dan orang lain tidak bisa mengetahui keberadaannya. Di antara mereka, esensi spiritual yang dilihat Aiden sebelumnya hanyalah umpan yang sengaja ia letakkan. Setelah melakukan semua itu, ketika pemilik warung memilih wol yang akan dipotong, ia menggunakan kekuatan mentalnya untuk sedikit mengendalikan pikirannya, sehingga pemilik kios dapat memilih wol yang telah ia ganti setiap saat. Dengan cara ini, apa yang dilakukan Aiden pasti akan menarik perhatian putra pemilik tambang, Harry Elton. Harry Elton dan Belle Elton berkata bahwa setelah itu, mereka akan membawanya kembali ke pemilik tambang dengan cara apapun. Meskipun keadaannya berbeda dari yang dia bayangkan, Aiden tidak pergi ke tambang dan berkonflik langsung dengan Belle Elton, jadi tidak ada salahnya membunuh Belle Elton. Bagaimanapun, tujuannya adalah menggunakan bantuan Aiden untuk menyingkirkan pemilik tambang, sehingga menyebabkan guncangan di seluruh negara Myanmar. Dengan cara ini, kebencian antara kedua belah pihak akan semakin meningkat dari hari ke hari. Semakin sengit pertarungan antara kedua belah pihak, semakin baik. Dengan cara ini, ia dapat meraup kekuatan nelayan dan menyerap lebih banyak orang setelah kematian para biksu di kedua sisi darah sebagai suplemen. Kemudian, dia akan membunuh Aiden dan yang lainnya, dan mati tanpa bukti. Jika dia pergi ke pemilik tambang, dia pasti akan memiliki konflik dengan penyihir sialan itu, akan lebih baik jika Aiden bisa membunuhnya. Lagi pula, orang yang mempraktikkan keterampilan jahat seperti dia tidak takut dengan mantra apapun, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap serangga gu tanpa daging dan darah ini. Keterampilan darah apapun dapat dengan mudah diselesaikan oleh serangga gu. Adapun gagasan menggunakan pedang spiritual untuk membunuhnya, dia juga telah memikirkannya. Hanya karena kekuatan pedang terlalu sulit untuk dia kendalikan, dan dia takut dia akan kehabisan kekuatan dan tidak selesai membunuh serangga gu, dia berada dalam dilema. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu menghancurkan bel dan membiarkan semua serangga gu dikuburkan, dan Aiden membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu, dia sangat gembira. Pada saat itu, dia merasa segalanya berada di bawah kendalinya, tetapi sayangnya terlepas dari semua perhitungannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar berkomplot melawan Master Super dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat. Kultivator jahat ini pernah ke Gua Abadi Changming, jadi dia pasti memiliki keberuntungan. Dia tidak mengetahui kekuatan spesifik dari tuannya, tapi dia tidak boleh diremehkan. Setelah Aiden selesai mengatakan semua ini, dia berkata dengan ekspresi agak serius. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak perlu mengkhawatirkan latar belakang orang lain, tetapi dengan Isabella dalam bahaya, dia tidak boleh membuang waktu lagi untuk orang lain. Tetapi ada kabar baik lainnya, yaitu dari ingatannya, saya telah menentukan lebih jauh lokasi spesifik Gua Abadi Changming. Bab 312, Ilusi. Baru saja, setelah Aiden mencari di ingatan Arlong, dia mendapatkan lokasi yang tepat dari pintu masuk gua. Yaitu, tepat di tambang emas ini. Tidak heran Arlong berusaha keras untuk menyingkirkan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, ayo segera berangkat. Setelah Aiden memberitahu Mauren dan yang lainnya tentang lokasi spesifiknya, matanya bersinar dan dia menatap pintu masuk tambang emas. Mauren dan yang lainnya mengangguk, lagi pula, mereka sudah lama mendambakan Gua Changming ini. Di pintu masuk tambang emas, ada mayat di mana-mana karena mutasi serangga gu tadi. Aiden melambaikan lengan bajunya dan menggulingkan semua mayat ke samping. Dengan jentikan jarinya, aliran api sejati kondensasi terbang keluar. Semua bangkai serangga gu terbakar dalam sekejap. Segera, dia terbang ke dalam gua. Saat Aiden dan yang lainnya terus masuk lebih dalam, suhu di sekitar menjadi semakin rendah. Setelah berjalan di gua tambang emas selama beberapa menit, Aiden tiba-tiba berhenti. Saat Mauren dan yang lainnya kebingungan, Aiden perlahan mengulurkan tangan kanannya, lalu meletakkannya di atas lapisan batu dan menepuknya dengan lembut. Dengan tembakan ini, tambang emas segera mulai bergetar, dan kemudian, lubang pusaran hitam muncul di depan mereka. Anehnya, itu adalah pintu masuk ke Gua Changming. Semuanya, hati-hati. Ingatan Arlong benar-benar kosong setelah dia pertama kali memasuki gua. Aku tidak tahu apa yang dia alami secara spesifik. Aiden berkata dengan sungguh-sungguh, gua ini cukup aneh, dan tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup untuk membuat dia sulit diatur. Setelah memberi perintah kepada beberapa orang, Aiden tiba-tiba melangkah ke pusaran hitam. Segera setelah saya mengambil langkah ini, saya melihat segala sesuatu di sekitar saya berubah dengan cepat. Lubang yang semula gelap tiba-tiba berubah menjadi dunia putih yang luas, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini kecuali putih. Tuan, hati-hati. Saat Aiden masih mengamati medan, Taylor di belakangnya tiba-tiba berteriak.
Segera, Aiden menoleh ke belakang dan melihat energi pedang tak terlihat jatuh dengan cepat dari langit. Energi pedang baru saja mengenai tubuh Taylor, membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Beraninya kamu. Wajah Aiden langsung menjadi ketakutan dan marah, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, dia mengayunkan telapak tangannya ke depan untuk membubarkan energi pedang. Jika saya bisa bertemu guru saya di kehidupan ini, murid tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ada sedikit kelegaan di mata Taylor, setelah mengatakan ini, dia menutup matanya dan tubuh serta jiwanya menghilang. Tubuhnya yang telah terbelah menjadi dua bagian tiba-tiba terjatuh dengan cepat, seolah hendak jatuh ke dalam jurang tak berujung. Gua Changming Immortal bukanlah tempat untuk diserang oleh tikus sepertimu. Tepat ketika Aiden hendak menangkap tubuh Taylor, suara yang sangat berubah-ubah terdengar di udara. Siapapun yang berpura-pura menjadi hantu telah mati. Aiden seperti dewa petir yang memelototi saat ini, niat membunuhnya sangat mengejutkan. Sambil mengaum, pedang sihir guntur surgawi ada di tangannya. Kekosongan yang awalnya berwarna putih kini tertutup awan gelap dan guntur bergemuruh. Energi pedang sebelumnya tidak bersuara, tetapi penuh dengan kekuatan penghancur. Inilah sebabnya Taylor sudah terbelah menjadi dua sebelum dia melihat tanda-tanda apapun. Bagaimana tikus bisa mengetahui namaku? Suara itu muncul lagi, dan kemudian, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menembus semua awan gelap dan guntur dan kilat di langit, dan menyapu Aiden dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Rusak. Aiden berteriak keras, dan pedang ajaib guntur surgawi di tangannya tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. Sayangnya, kekuatan petir pedang guntur surgawi, untuk pertama kalinya, tidak berdaya melawan energi pedang orang lain. Guntur tak berujung yang diubah oleh pedang guntur surgawi langsung dipotong-potong, berubah menjadi titik-titik bintang, dan menghilang ke udara. Segera setelah itu, kekuatan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, setelah jeda singkat, menyerang Aiden dan yang lainnya lagi. Mauren tampak ketakutan, tidak bisa mengelak sama sekali. Ah! Di antara kilat dan batu api, batu giok di pergelangan tangan Mauren langsung hancur, dan cahaya putih menyilaukan melonjak. Bah! Diiringi kicauan burung yang jelas, seekor burung phoenix putih berukuran puluhan kaki tiba-tiba muncul dari udara tipis. Burung phoenix putih ini tampak seperti memiliki aura yang sangat mulia dan sakral, seolah-olah itu adalah sesuatu dari negeri dongeng. Saat muncul, ia segera membuat burung phoenix yang tajam menangis. Di bawah penyebaran gila-gilaan suara ini, energi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dibatalkan dan hancur begitu saja. Oh, apakah dia keturunan baik? Sayangnya, dia sepertinya baru saja mulai berkultivasi dan terlalu lemah. Suara itu terdengar lagi, dan segera setelah itu, tiga pedang energi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya jatuh dari langit lagi. Boom! Setelah energi pedang pertama mendarat di burung phoenix, segera terdengar suara yang menggemparkan bumi. Tapi kemudian, tubuh burung phoenix menjadi tidak mampu menahan dan mulai bergoyang. Energi pedang kedua dan ketiga menimpa burung phoenix lagi tanpa jeda. Cit! Burung phoenix menjerit nyaring dan segera menghilang ke udara. Namun, kedua pedang energi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan masih jatuh ke arah tempat Mauren berada. Rusak. Aiden berteriak dalam-dalam, dan tubuh abadi guntur surgawi berlari dengan liar, menahan kekuatan dari dua pukulan ini. Pada saat yang sama, Mauren memuntahkan seteguk besar darah, bibir merahnya menjadi sangat pucat dalam sekejap, dan wajahnya bahkan lebih tidak berdarah. Di pupil matanya, ada tanda-tanda bahwa dia akan pingsan sebelum meninggal. Nona Bai. Emisi Gen sangat cemas sehingga dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menangkapnya. Boom! Dalam kehampaan, langit dan bumi meledak, dan niat pedang yang kejam langsung mengembun menjadi pedang yang menahan langit di dalam kehampaan. Energi pedang melonjak ke langit dan sepertinya mampu menembus langit. Mati! Saat suara dingin itu terdengar, kekosongan mengembun, dan pedang besar itu langsung jatuh. Klik! Di bawah pedang ini, ruang sepertinya tidak mampu menahannya, pecah seperti cermin, dan petir di tubuh Aiden bergetar seperti kunang-kunang di bawah pedang yang menakutkan ini. Tapi menghadapi pedang yang tak tertahankan, Aiden perlahan menutup matanya. Ketika kekuatan spiritual tak terlihat menyapu alisnya, senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Ini sedikit di luar dugaanku untuk bisa mencapai tingkat fantasi ini. Bab 313, Mematahkan Ilusi. Namun, ini hanya bisa sejauh ini.
Sebelum dia selesai berbicara, mata Aiden tiba-tiba terbuka, cahaya biru menyilaukan terbang seperti kilat, dan dalam sekejap mata berubah menjadi pedang ajaib biru di kehampaan. Hancurkan ilusi dan patahkan. Aiden tampak dingin dan tegas, berteriak dengan marah, dan pedang ajaib hijau memenuhi langit dengan cemerlang dan menebas dengan keras. Klik. Sebuah suara yang tak terlihat terdengar, dan ketika pedang yang memegang langit bertemu dengan pedang ajaib hijau milik Aiden, pedang itu menjadi rapuh seperti kertas dan langsung hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menyadari bahwa ini adalah ilusi begitu cepat? Tidak mungkin. Bahkan seorang master di alam dewa tidak dapat bereaksi begitu cepat. Siapa kamu? Pada saat ini, suara itu tidak lagi memiliki arogansi dan ketenangan seperti sebelumnya, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Itu hanya sisa kesadaran roh. Kamu juga ingin tahu nama dewa ini? Kau. Aiden terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi, jadi dia mengambil satu langkah ke depan dan menjatuhkan kaki kanannya dengan keras. Rusak. Weng. Sinar cahaya hijau menyebar dengan cepat menuju kehampaan seperti gelombang air, menutupi seluruh ruangan dalam sekejap mata. Ruangan itu seperti cermin pecah, terkoyak langsung oleh lampu hijau, meskipun suaranya menderu-deru, tidak ada gunanya. Ketika pemandangan di sekitarnya berubah lagi, Aiden tiba-tiba melihat mereka berempat diikat ke pohon, dengan pola susunan yin yang bagua di kaki mereka. Di depannya ada sekuntum bunga merah yang terbelah menjadi dua. Di depan Mauren dan yang lainnya, bunga segar dan hijau masih mengeluarkan bubuk centil. Mauren dan yang lainnya semuanya tampak berjuang dan kesakitan. Potong. Aiden mengerutkan kening, dan setelah berteriak dingin, tali yang mengikatnya segera menjadi abu. Segera setelah itu, Aiden menjentikkan jarinya, dan nyala api merah tiba-tiba muncul dari ujung jarinya, membakar semua bunga dan tali di depan mereka bertiga. Ah! Setelah Mauren pulih dari ilusinya, dia tidak langsung merasa lega, tetapi segera menatap mereka dengan ekspresi waspada. Adapun Taylor dan Enishi Gen juga demikian, mereka segera mengeluarkan senjata ajaib di tangan mereka dan saling memandang. Terlihat bahwa dalam ilusi barusan, kemungkinan besar mereka adalah musuh satu sama lain. Namun, ketika Aiden melihat tubuh mereka semuanya utuh, dia menghela nafas lega dan berkata, "Jangan gugup, semuanya. Semuanya barusan hanyalah ilusi yang disebabkan oleh formasi hantu. Semuanya telah berlalu. Bagaimana saya bisa percaya bahwa ini bukan ilusi sekarang?" Setelah Mauren mengalami semua penipuan tadi, dia masih menolak untuk percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah benar. Bagaimanapun, ini adalah ilusi yang bahkan membuat Aiden bingung. Ketika dia terjebak di dalamnya, sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, apalagi mereka. Lihatlah bunga di kakimu. Itu adalah bunga psikedelik yang melepaskan ilusi mental yang menakjubkan. Apakah kamu mudah impulsif atau tidak bisa tetap tenang sekarang? Aiden bertanya dengan sabar untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Setelah melihat mereka bertiga mengangguk, mereka melanjutkan, "Saya baru saja menghancurkan bunga ini, itulah mengapa kamu begitu tenang dan pikiranmu sangat jernih sekarang. Jika masih ada ilusi di sini, saya tidak perlu melakukannya. Untuk ini, biarkan saja kamu tetap diam dalam formasi ilusi." Mereka bertiga terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, seolah masih memikirkan benar atau salahnya perkataan Aiden. Pada saat ini, formasi di bawah kaki mereka tiba-tiba bergerak. Kekeke. Suara seperti putaran kincir batu tiba-tiba menyebar kemana-mana. Segera setelah itu, niat membunuh yang kuat menyebar dari segala arah. "Pergi dari sini." Mata Aiden sedikit tajam. Pada saat yang sama, tiga orang lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan apakah mereka masih dalam ilusi, mereka melompat dan terbang ke suatu tempat di langit. Karena niat membunuh ini terlalu kuat. Saat mereka terbang ke udara, susunan yin yang bagua di bawah mereka berempat tiba-tiba bertabrakan, membentuk susunan yin yang bagua yang besar. Segera setelah itu, niat membunuh yang kuat tiba-tiba keluar dari susunan yin yang bagua. Niat membunuh ini membuat Taylor tiba-tiba merasa ketakutan, sedangkan untuk Enishi Gen, ekspresinya juga berubah drastis, dan dia mengeluarkan beberapa segel pelindung. Adapun Mauren dan Aiden, punggung mereka bersandar satu sama lain, melihat sekeliling dengan alis berkerut. Mereka semua baru saja merasakan energi pedang yang menakjubkan dalam ilusi, dan mereka masih ketakutan saat ini. Pada saat ini, pedang raksasa merah berukuran 10 kaki muncul dari bawah susunan yin yang bagua. Pedang ini sepertinya terlahir untuk mengendalikan darah, dengan niat membunuh dan niat pedang yang luar biasa, seolah ingin membakar seluruh dunia. Darah. Darah.
Suara yang haus darah dan dalam meraung dari pedang panjang itu, seperti hantu kelaparan, sangat mendambakan makanan darah. Darah. Saat suara itu bergema, pedang itu perlahan-lahan sepertinya memperhatikan mereka, dan terdengar jeritan kejam dan haus darah di suara itu. Pedang besar berwarna merah terang segera mengeluarkan raungan lembut dan menuju ke arah mereka berempat. Taylor baru saja tersiksa oleh ilusi, ketika dia melihat pedang panjang datang, dia tidak peduli tentang apapun dan langsung mengeluarkan pedang panjang dan mengayunkan energi pedang ke arah pedang raksasa merah. Peng! Setelah energi pedang mengenai pedang darah, ia segera terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua pedang darah lagi, dan terus menyerang mereka. Darah-darah. Kedua suara itu seperti pengingat, terus bergema di udara. Wajah Enishi Gen menjadi dingin. Setelah melemparkan jimat emas, dia berteriak, patah. Saat jimat emas terbakar dengan cepat, nyala api tiba-tiba naik dari langit, membakar pedang darah dengan ganas. Namun, pedang darah itu dengan cepat menelan apinya sepenuhnya. Kemudian, ada warna emas pada pedang darah itu, dan pedang itu terus menebas ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa. Burung Phoenix. Mauren berteriak dengan manis, dan kemudian, cahaya putih muncul dari pergelangan tangannya, dan seekor burung phoenix putih tiba-tiba muncul dari udara tipis. Pada saat yang sama, saat burung phoenix putih berguncang, bulu yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari tubuhnya, berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang pedang darah. Klik-klik-klik. Suara pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya membelah langit tiba-tiba datang dari atas pedang darah. Segera, pedang darah itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian pemandangan yang lebih aneh muncul, dan setiap tetes darah yang terpisah dari pedang darah ini terlihat. Itu berubah menjadi pedang panjang berdarah, dan sekali lagi menyerang mereka dengan serangan yang lebih cepat. Apa yang harus dilakukan? Mauren berkata dengan cemas. Jika mereka tidak mengalami formasi ilusi sebelumnya, mereka semua akan percaya satu sama lain, setidaknya mereka semua akan mempercayai kekuatan Aiden dan tidak mengambil tindakan dengan mudah. Namun, mereka baru saja mengalami formasi hantu yang tidak dapat diprediksi, dan masih sulit untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Hanya mengambil tindakan sendiri akan lebih aman, tetapi situasi saat ini membuat mereka tidak berdaya lagi. Bab 314, Patung Batu. Faktanya, alasan mengapa Aiden tidak mengambil tindakan adalah karena ketika Taylor mengambil tindakan, dia melihat sesuatu yang mencurigakan pada pedangnya. Apalagi setelah Enishi Gen menggunakan jimat api, pedang darah tersebut mampu menelan kekuatan api dan mengubahnya menjadi penggunaan mendesak, yang membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Tepat ketika dia masih memikirkan tindakan pencegahan, Mauren mengambil tindakan lagi. Setelah melihat semua hal aneh tentang pedang darah, dia mengerutkan kening lagi dan lagi. Darah, darah. Suara yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan niat membunuh, bergema di dalam gua lagi. Suara ini, entah kenapa, membuat orang merasa merinding dari lubuk hatinya. Mauren tanpa sadar sedikit mengernyit dan bergerak sedikit ke sisi Aiden. Pada saat ini, pedang darah seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengubah formasinya, membentuk bentuk seperti lubang merah, dan menyerang ke arah mereka dengan ganas. Biarkan aku. Aiden mengerutkan kening dan menghentikan orang lain yang hendak mengambil tindakan. Rusak. Segera setelah itu, dia mengeluarkan pedang misterius itu, mengangkat tangannya ke atas kepalanya, bergoyang, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan menebas ke arah lubang berdarah di kepala. Peng! Ada suara memekakkan telinga yang bergetar ke segala arah, dan kemudian, lubang berdarah itu langsung terbelah menjadi dua bagian di tengah. Apakah berhasil? Hati Taylor menegang dan dia segera melihat lebih dekat. Saya melihat lubang berdarah yang terbuka tiba-tiba berubah menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, anak panah itu sepertinya telah terwujud, dan terlihat jauh lebih kuat daripada pedang darah tadi. Apa ini? Ternyata bisa menjadi lebih kuat saat diserang. Aiden semakin mengernyit, awalnya dia mengira pedang darah hanya akan menelan kekuatan sihir, jadi dia memilih untuk menebas dengan pedang. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu akan memberikan kekuatan yang lebih kuat pada pedang darah. Tidak baik. Saat Aiden sedang berpikir, dia melihat anak panah yang tak terhitung jumlahnya melewatinya dan berlari menuju Mauren dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Dengan kecepatan dan kekuatan ini, jika mereka terkena begitu banyak anak panah, bahkan mereka bertiga pun akan mati atau cacat. Namun, pada saat ini, Aiden tidak bisa lagi mengejar untuk menghentikan anak panah itu.
Pada saat kritis ini, dengan kepalanya yang botak, mata Aiden sedikit menakjubkan, dan dia melihat susunan yin yang bagua berputar di bawah, jantungnya bergetar, dan dia menebas dengan pedang. Wush! Cahaya pedang hijau itu seperti gelombang air, secepat kilat, dan menimpa yin dan yang bagua dalam sekejap. Peng! Energi pedang menghantam susunan yin yang bagua dan terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Segera setelah itu, anak panah yang hendak mengenai Mauren dan yang lainnya membeku di udara, dan kemudian menghilang dari udara tipis seperti uap. Ho, ho. Taylor dan yang lainnya menghela nafas lega jika Aiden tidak memotong susunan yin yang bagua, mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Di saat yang sama, semua pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Di depannya ada dunia gelap, hanya diterangi oleh dua baris api hantu. Tepat di depannya terdapat pintu masuk gua yang sangat besar, dan di kedua sisi gua terdapat dua patung batu besar yang menunggu. Ini mungkin pintu masuk sebenarnya ke gua abadi Changming. Saat Aiden melihat ini, matanya bersinar dan dia berkata perlahan. Setelah mengalami kejadian tadi, semua orang secara bertahap percaya bahwa ilusi telah berlalu, dan rasa saling percaya juga pulih. Pemandangan tadi sungguh terlalu berbahaya. Untungnya, saya memiliki guru. Taylor berkeringat dingin. Aiden mengingat apa yang baru saja dia lihat dalam ilusi, menghela nafas pelan, dan tiba-tiba terkekeh, kamu pasti mengalami kesulitan dalam ilusi. Taylor menundukkan kepalanya, menghela nafas diam-diam, dan berkata, dalam ilusi, guru terluka parah, dan mereka semua mati karena melindungi saya. Ketika saya tidak berdaya, Stephen tiba-tiba muncul dan memukuli saya. Enishi Gen juga sering menghela nafas. Fantasinya agak mirip dengan Aiden. Mauren meninggal secara tragis di hadapannya, namun ia tidak berdaya untuk berbuat apapun. Pada akhirnya, Aiden menatapnya dengan dingin dan ingin membunuhnya. Adapun Mauren, dia berada dalam ilusi, bertarung berdampingan dengan Aiden, bertarung satu sama lain, dan ini bukan waktunya untuk mengkhianati, jadi dia percaya pada Aiden sekarang. Jangan terlalu memikirkan ilusi. Lagi pula, itu hanya diciptakan untuk membingungkan kita dan membuat kita meragukan satu sama lain. Jika kita masih ingin melanjutkan, kita harus saling percaya, kalau tidak aku mungkin tidak punya waktu untuk peduli padamu. Mata Mauren berkedip, dia terkekeh, mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah Aiden mengatakan ini dan melihat moral beberapa orang meningkat, dia berkata, kalau begitu, ayo terus maju. Mauren dan Enishi mengangguk pada saat yang sama, mengikuti Aiden dengan kilatan mata. Taylor merasa sedikit tidak nyaman, dia telah mengalami banyak hal sebelum memasuki gua Changming yang sebenarnya, dan dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia alami di masa depan. Apalagi kenangan di dunia fantasi itu membuatnya terjerat dalam hatinya. Meskipun Aiden sangat kuat, gua abadi Changming ini adalah rumah dari penguasa alam dewa. Jika ada krisis, Aiden mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang dia menyesal tidak bertukar pikiran dengan Stephen. Terus berlanjut. Begitu semua orang tiba di depan gua, api di kedua sisi tiba-tiba mulai berkedip, dan aura suram menderu ke arah mereka. Changming Cave Mansion, mereka yang masuk tanpa izin akan mati. Kemudian, patung batu raksasa yang menjaga kedua sisi tiba-tiba bergerak. Terlebih lagi, itu juga mengeluarkan suara rendah yang menyeramkan. Setelah mengalami pemandangan tadi, Aiden dan yang lainnya tidak berani menunjukkan sikap sedikit pun saat menghadapi patung batu raksasa tersebut. Ini kapak langit dan rantai bumi. Setelah Enishi Gen melihat penampakan dua patung batu raksasa dan senjata di tangan mereka, ekspresinya langsung berubah dan dia berkata, apakah kamu kenal kedua orang ini? Aiden mengerutkan kening. Enishi Gen mengangguk, lalu menjelaskan, penampakan kedua orang ini persis sama dengan dua dewa kuat yang tiba-tiba menghilang beberapa dekade lalu, dan senjata di tangan mereka juga sama. Dengan persahabatan dan kerjasama selama bertahun-tahun selama hidup mereka, keduanya dapat dikatakan tak terkalahkan di antara orang-orang kuat di tingkat alam dewa yang sama. Kenapa mereka berdua ada di sini sekarang? Taylor berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah kedua patung batu ini sengaja dibuat menurut gambarnya hanya karena gambarnya terlalu kuat? Lagi pula, orang normal tidak mungkin sebesar ini. Enishi Gen merasa tebakan Aiden bukannya tidak masuk akal, namun entah kenapa, ia selalu merasakan perasaan aneh bahwa keduanya tidak sesederhana patung batu. Bab 315, Asap dan Binatang Awan. Hati-hati. Saat mereka berdua berspekulasi, Mauren tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, raksasa yang memegang rantai panjang itu tiba-tiba melemparkan rantai panjang di tangannya dan menghampiri mereka.
Wajah Aiden menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba jatuh, dan aliran energi pedang jatuh di udara dalam sekejap. Namun, energi pedang tersebut justru mengenai rantai besi panjang itu seolah-olah sedang menghantam udara, kecuali sedikit teriakan, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Setelah melihat pedang yang tidak bisa dihancurkan dan rantai besinya, ekspresi Eni Shigen tiba-tiba berubah dan dia berkata, ini jelas tidak sesederhana dua patung batu. Rumor mengatakan bahwa rantai panjang di tangan rantai bumi terbuat dari besi meteorit misterius. Ini sangat kuat dan tidak dapat diprediksi, jadi berhati-hatilah. Saat dia selesai berbicara, 4 cabang tiba-tiba muncul di rantai panjang, menderu menuju posisi mereka. Berlian. Ketika Taylor melihat ini, dia segera melemparkan batu putih ke depan. Batu ini mampu tumbuh tertiup angin, dan dalam sekejap berubah menjadi ukuran puluhan kaki, menghalangi semua orang. Peng. Berlian yang awalnya tidak bisa dihancurkan yang menghalangi bagian depan itu seperti lapisan tahu yang menghalangi bagian depan, langsung dihancurkan berkeping-keping oleh rantai besi. Segera setelah itu, kekuatan rantai besi yang tak terhentikan menyapu mereka lagi. Ketika dia melihat rantai itu berjarak kurang dari 3 kaki dari mereka, mata Aiden berbinar dan dia berteriak, tanah keluar. Saat kata-kata Aiden jatuh, lapisan tanah berwarna coklat terlihat segera muncul dari tanah dan menuju ke lokasi rantai besi. Saat menyentuh rantai besi, tanah berwarna voklat berubah dari lunak menjadi keras seperti tanah dan menempel pada rantai besi. Pada saat yang sama, keempat rantai besi bergabung satu sama lain setelah terjerat di dalam tanah, dan dampaknya langsung tertahan. Mundur. Setelah Aiden melihat ini, dia tidak ragu-ragu sama sekali, dia melambaikan lengan bajunya, menggulingkan 3 orang lainnya, dan mundur 10 kaki jauhnya. Di saat yang sama, raksasa yang memegang kapak raksasa melambaikan kapak raksasa di tangannya ke arah Aiden dan yang lainnya tadi dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun kapak langit adalah patung batu, kecepatannya sangat cepat hampir saat Aiden meninggalkan tempat itu, cahaya kapak yang menakutkan telah menyapu. Peng! Tanah kecoklatan, yang baru saja diikat oleh 4 rantai besi, langsung dipotong di bagian pinggangnya. Jika Aiden dan yang lainnya selangkah lebih lambat sekarang, mereka mungkin juga telah terpotong oleh kapak raksasa. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Taylor meminta hal ini bukan untuk mendesak Aiden mencari solusi secepatnya, tetapi untuk mendapatkan instruksi dari Aiden agar dia dapat bertindak sesuai dengan itu. Setelah 3 napas, kamu langsung bergegas ke dalam gua, dan aku akan menghentikan mereka. Setelah Aiden selesai berbicara dengan cepat, tangannya mulai membentuk segel dengan cepat. Pasalnya, kecepatan, kekuatan, dan kemampuan pertahanan kedua patung batu raksasa tersebut jauh melebihi imajinasi mereka. Jika Anda melawannya dengan keras, Anda mungkin akan membuang banyak waktu, dan Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Aiden membuat keputusan tegas dan memilih untuk bergegas ke dalam gua terlebih dahulu, lalu membuat keputusan lain nanti. Masuk. Setelah Aiden diam-diam menghitung 3 napas, dia berteriak keras. Di saat yang sama, rantai besi itu juga menembus lumpur tanah kecoklatan dan bergegas menuju mereka lagi. Kekuatan kapak raksasa yang datang ke arah mereka juga tidak bisa dianggap remeh. 5 elemen bumi keluar dari bumi misterius dan menutupi langit. Setelah mereka bertiga bergegas keluar beberapa meter jauhnya, mata Aiden tiba-tiba menjadi dingin. Kali ini, tanah yang sangat luas tiba-tiba jatuh dari langit, seperti air terjun, dan tetap berada di atas 2 patung batu raksasa. Ketika 2 patung batu itu diikat dengan tanah kuning yang tak terhitung jumlahnya, mata Aiden bersinar, dan dalam sekejap, cahaya hijau keluar dari tubuhnya, langsung berubah menjadi petir biru yang menyapu Mauren dan yang lainnya ke dalamnya, dan bergegas menuju pintu masuk gua dalam sekejap. Tepat setelah mereka memasuki gua, 2 patung batu di luar gua telah menembus penghalang. Melihat sosok mereka yang pergi, mereka melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Jika kedua patung batu ini memiliki kemampuan berpikir, mereka akan sangat marah. Mauren tersenyum lembut seolah ingin meringankan suasana. Kekuatan Aiden benar-benar menakutkan sekarang. Namun, ekspresi Enishi menjadi sangat serius sejak dia melihat 2 patung raksasa, dan dia tidak menunjukkan niat untuk bersantai saat ini. Dia berkata, dengan 2 patung batu yang menjaga pintu, tidak ada seorang pun di bawah alam dewa biasa kemungkinan bisa masuk hidup-hidup. Ini karena teman kecil Aiden memiliki kekuatan supernatural, dan kami bisa masuk secara kebetulan. Tapi kami tidak tahu kalau penjaga gerbang itu begitu kuat, dan bahaya apa yang akan kami hadapi nanti. Tidak ada rasa takut di mata Aiden, dan dia berkata dengan tegas, bunuh dewa saat aku bertemu, bunuh Buddha saat aku bertemu Buddha, apapun yang terjadi, aku akan membawa kembali teratai emas untuk menyembuhkan kakakku.
Melihat tatapan tekadnya, mata Mauren berbinar, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Aiden tiba-tiba berhenti dan menghentikannya. Tidak, ada sesuatu yang mencurigakan di depan. Saat Aiden berbicara, dia melemparkan bola petir ke depan. Setelah menerangi bagian depan, dia tiba-tiba melihat mulut besar di depan pintu masuk gua. Taringnya yang tajam, nafasnya yang besar, dan helaian air liurnya semuanya menandakan bahwa ini adalah mulut monster. Jika mereka berlari lebih cepat, mereka akan langsung jatuh ke dalam mulutnya. Taylor tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia tidak pernah menyangka ada monster di depannya, jadi dia membuka mulutnya dan menunggu mereka melompat masuk. Terlebih lagi, jika Aiden tidak berhati-hati sekarang, saya khawatir mereka akan menjadi mangsanya. Binatang jahat itu masih berpura-pura di sini. Mata Aiden menjadi dingin, dan dia langsung menghunus pedang panjang hijau yang telah dia menangkan sebelumnya, dan bergerak maju untuk melakukan gaya pedang datar. Saat Aiden menari, energi pedang tajam tiba-tiba meledak, mengenai lidah monster itu dan memotongnya menjadi dua. Monster itu segera mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, menarik kembali mulutnya, dan mundur dalam sekejap. Aiden dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini, saling memandang, dan segera bergegas keluar gua. Ketika mereka bergegas keluar gua, mereka hampir seketika terpana dengan pemandangan di depan mereka. Saya melihat area yang sangat kosong di depan saya, dan di depan saya ada monster seperti naga barat raksasa, yang terus mengaum. Adapun di belakangnya, ada formasi besar berukuran ribuan kaki. Ini pasti binatang asap dan awan yang legendaris. Dikatakan bahwa binatang ini memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan pandai menggunakan 5 elemen. Setelah Enishi-gen melihat pemandangan ini, dia langsung teringat monster yang pernah dilihatnya di buku-buku kuno. Menurut rumor yang beredar, binatang ini sangat kejam dan suka mengunyah hewan hidup berulang kali, mungkin itulah sebabnya ia langsung memilih untuk meletakkan mulutnya di pintu masuk gua setelah dipanggil oleh dua patung raksasa tersebut. Mengaum. Saat semua orang masih memikirkan cara menghadapinya, Smoky Cloud Beast tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Segera setelah itu, hembusan angin tiba-tiba muncul dari tanah, menyapu ke arah mereka seperti pisau tajam. Rusak. Aiden mengayunkan pedang panjangnya, memotong stasiun badai menjadi beberapa bagian seperti memotong kertas tipis. Namun saat ini, lidah baru Smoky Cloud Beast telah tumbuh, yang sulit dipercaya adalah ia masih mengunyah separuh lidah yang telah dipotong sebelumnya. Tidak baik. Ketika Enishi-gen melihat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak dengan tajam. Binatang ini dapat mengubah daging dan darahnya sendiri menjadi sari darah dengan mengunyahnya, yang dapat meningkatkan kekuatan serangannya dalam waktu singkat. Jadi, saat binatang ini biasanya bertarung dengan orang lain, ia akan menggigit lidahnya sendiri atau bagian lain untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Melihat ekspresi bingung semua orang, Enishi-gen menjelaskan dengan cepat. Setelah mendengar perkataan Enishi-gen, Aiden mengerutkan kening, sementara Mauren dan Taylor sama-sama menunjukkan ekspresi menjijikkan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar monster jenis ini yang memakan daging dan darahnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Bersambung.